Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illa huwar rahmanur rahim وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه أجمعين وصلى الله وسلم عليه
وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya takwa merupakan wasiat Allah yang Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab dari orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian anittaqullah, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 dari tahun Hijriah. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu sama-sama, bulan yang penuh berkah, yang kita sangat senang apabila kita bisa mendapatinya. Jamaah sekalian, bulan Ramadan merupakan karunia yang sangat besar, merupakan rahmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya yang muslim. Di bulan Ramadan ini terdapat musim-musim kebaikan. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di bulan Ramadan terdapat di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Oleh karena itu semua, maka sudah seharusnya kita bergembira, kita senang dengan dekatnya bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia bahwa dengan rahmat dan keutamaan Allah, bahwa dengan keutamaan dan rahmat Allah, oleh karena itu hendaknya mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, karena sesungguhnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perhiasan-perhiasan dunia. Oleh karena itu jamaah sekalian, dengan dekatnya bulan Ramadan ini, maka kita harus mempersiapkan diri kita agar kita lebih siap lagi dalam menghadapi bulan Ramadan. Dan ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentunya yang bisa kita siapkan yaitu dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Telah banyak diriwayatkan dari para salafus saleh bahwasanya mereka apabila telah selesai bulan Ramadan, maka selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang mereka perbuat, amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Dan di antara doa yang bisa kita panjatkan yaitu doa yang pernah dipanjatkan oleh Yahya bin Abi Katsir. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalan yang aku lakukan di bulan Ramadan. Kita juga bisa berdoa dengan doa yang lain, doa yang sering kita dengar, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka hendaknya
yang paling utama kita persiapkan adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Karena tidak ada satupun yang mengetahui dari kita semua, tidak ada satupun yang mengetahui apakah dia bisa mendapati bulan Ramadan pada tahun ini. Maka marilah kita perbanyak doa, doa-doa kebaikan agar Allah memperbaiki urusan agama kita, memperbaiki tubuh kita. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menerima amalan-amalan kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara persiapan yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini, yaitu dengan memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tentunya yang paling utama yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini bagi orang yang memiliki hutang puasa adalah berpuasa, puasa qadha, yaitu untuk mengganti hutang puasa kita yang batal di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, "Kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadana falam astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Dahulu aku pernah memiliki utang puasa dari bulan Ramadan dan aku tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh mengqadha puasa hingga datangnya bulan Ramadan yang berikutnya. Batas akhir untuk mengqadha puasa adalah di bulan Sya'ban. Kemudian apabila kita tidak memiliki hutang puasa, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah." Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah berpuasa di suatu bulan, maksudnya adalah puasa sunnah, lebih banyak daripada puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Bahkan beliau berpuasa di kullahu, yaitu di semua hari yang ada di bulan Sya'ban. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya maksud dari kullah yang ada pada hadis tersebut bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa semuanya hari yang ada di bulan Sya'ban, akan tetapi beliau berpuasa mayoritas hari-hari yang ada di bulan Sya'ban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah berpuasa penuh selama satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, agar tidak dikira bahwasanya puasa tersebut diwajibkan, yaitu puasa di luar bulan Ramadan. Kemudian jamaah sekalian, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau begitu banyak berpuasa di hari-hari di bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa syahru yakfalu anhu an-nasu baina Rajabin wa Ramadana." Karena di bulan Sya'ban tersebut merupakan bulan yang banyak orang lalai padanya. Banyak orang lalai di bulan Sya'ban, bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Beliau juga mengatakan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Dan juga karena di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan tahunan ke Rabbil Alamin, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'u amali wa ana shaimun. Dan aku senang dan suka apabila amalanku diangkat ke Allah Subhanahu wa ta'ala sedang aku dalam keadaan berpuasa.
Jamaah sekalian, dari hadis Usama bin Zaid tersebut kita bisa mengambil hikmah mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah karena bulan Sya'ban ini banyak orang lalai padanya. Kemudian hikmah yang kedua adalah karena bulan Sya'ban ini merupakan bulan diangkatnya amalan-amalan tahunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah karena bulan Sya'ban ini seperti salat qabliyah yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan salat fardu. Apabila kita melaksanakan salat sunnah qabliyah sebelum kita melaksanakan salat fardu, maka jiwa kita akan lebih siap dan lebih semangat untuk melaksanakan salat fardu. Begitu juga dengan puasa Sya'ban. Apabila kita melaksanakan banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka ketika bulan Ramadan kita lebih siap dan kita lebih semangat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara persiapan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Salamah bin Kuhail rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Syahru Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban merupakan bulannya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, ketika bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan telah banyak riwayat-riwayat dari para salafus saleh bahwasanya ketika bulan Ramadan mereka sangat semangat untuk membaca Al-Quran. Qatadah, beliau ketika di luar Ramadan beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Kemudian ketika bulan Ramadan tiba, beliau mengkhatamkan Al-Quran di setiap 3 hari. Dan ketika 10 terakhir Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau bisa mengkhatamkan 60 kali Al-Quran selama bulan Ramadan, dan itu dibacanya di luar bacaan salat beliau. Dan juga dengan imam-imam yang lainnya, mereka semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka agar kita bisa terbiasa membaca Al-Quran dengan bacaan yang banyak di bulan Ramadan, maka kita harus mulai mempersiapkannya di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang keempat yang bisa kita siapkan di bulan Sya'ban ini dalam menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak salat malam. Sebagaimana yang kita ketahui sekalian, bahwasanya di bulan Ramadan kita disunnahkan untuk melaksanakan salat tarawih. Dan kita ketahui bersama bahwasanya salat tarawih ini rakaatnya banyak. Ada yang mengatakan rakaatnya 8, ada yang mengatakan 20, bahkan ada yang mengatakan rakaatnya lebih daripada itu. Maka agar kita bisa siap, kita bisa melaksanakan salat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak itu, maka kita harus mempersiapkan sejak sekarang, yaitu di bulan Sya'ban ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sering kita lihat di masyarakat kita, ketika bulan Ramadan itu tiba, mereka sangat semangat untuk melaksanakan salat tarawih di awal-awal Ramadan. Tapi apa? Semangat itu biasanya hanya terjadi di awal-awal Ramadan. Ketika malam-malam selanjutnya mulai masjid itu berkurang, bahkan hingga terkadang hanya tersisa 1 shaf saja. Ini terjadi kenapa? Karena kita tidak membiasakan untuk melaksanakan salat sebelum Ramadan. Maka oleh karena itu, agar kita bisa melaksanakan salat malam di Ramadan, maka kita harus mempersiapkannya sejak sekarang, yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian yang terakhir, persiapan yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak bersedekah di bulan Sya'ban ini. Apabila sebelumnya kita tidak terbiasa untuk bersedekah, maka bulan Sya'ban ini adalah momentum yang pas bagi kita untuk mulai membiasakan diri untuk bersedekah.
Walaupun jumlahnya itu sedikit, karena tujuannya adalah untuk membiasakan diri kita sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah terbiasa untuk bersedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan semakin bertambah kedermawanan beliau ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin, ketika Jibril menemui beliau di setiap malamnya di bulan Ramadan, yudarisuhul Quran, untuk mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwanu bil khair minar rihil mursalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan, bahkan melebihi angin yang berhembus. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa persiapan yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa lebih siap dalam melaksanakan amal-amalan saleh di bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa lahul mulku wa ilaihi turja'un. Wa asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa iktafa atharahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan persiapan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan membekali diri kita dengan ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan zakat, ataupun yang berkaitan dengan seluruh hal yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Kita mulai kembali memurojaah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, agar kita lebih matang lagi dalam menyambut bulan Ramadan ini. Kita bisa membaca buku-buku yang di situ terdapat atau membahas tentang bulan Ramadan, atau kita bisa menyimak video-video yang ada di YouTube yang membahas tentang bulan Ramadan. Dengan begitu kita siap menghadapi bulan Ramadan dengan ilmu yang telah kita pelajari. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya al-amalu qabla al-qaul al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bahwasanya ilmu itu lebih dahulu daripada perbuatan dan ucapan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat di hari Jumat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا الله بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.